Rusia dan Ukraina sempat menyepakati gencatan senjata selama 32 jam untuk memperingati Paskah Ortodoks. Namun, kesepakatan tersebut nyaris tak berjalan karena pelanggaran langsung terjadi di lapangan. Militer Ukraina melaporkan ratusan pelanggaran hanya dalam hitungan jam setelah gencatan senjata dimulai pada Sabtu 11 April. Tercatat, hampir 470 insiden mencangkup serangan udara, drone, hingga tembakan artileri di berbagai wilayah. Selain itu, Ukraina menyebut Rusia tetap melancarkan puluhan serangan udara, menjatuhkan bom berpemandu, serta mengerahkan ribuan drone dan serangan artileri yang menyasar wilayah permukiman dan posisi militer. Di sisi lain, Rusia juga menuding Ukraina melanggar kesepakatan. Otoritas di wilayah Kursk melaporkan serangan drone yang menghantam sebuah SPBU di kota Elgov dan melukai 3 orang termasuk seorang bayi. Gencatan senjata ini sebelumnya diperintahkan Presiden Rusia Vladimir Putin dan disepakati kedua pihak, berlaku mulai Sabtu sore hingga akhir minggu. Usulan jeda pertempuran itu sendiri lebih dulu diajukan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Meski demikian, situasi di lapangan menunjukkan kedua pihak tetap saling serang bahkan sebelum dan selama periode gencatan berlangsung. Beberapa jam sebelum kesepakatan dimulai, serangan drone Rusia dilaporkan menewaskan warga sipil di Ukraina. Sementara, serangan balasan drone Ukraina memicu kebakaran di wilayah Rusia. Zelensky pun mendorong agar gencatan senjata diperpanjang, sambil menegaskan bahwa kelanjutan konflik akan memperlihatkan pihak mana yang benar-benar menginginkan perdamaian. результате регулирования действительно погибло 6 человек, в том числе двое детей. Всего в зону ЧС с учетом 11 муниципальных образований попало до 1,5 миллиона. Di tengah kondisi tersebut, warga di wilayah terdampak perang tetap bersikap waspada. В том числе из
Mereka meragukan gencatan senjata dapat bertahan, mengingat pengalaman sebelumnya yang kerap berakhir dengan pelanggaran dari kedua belah pihak. Фактично всі ринки світу дестабілізовані наш внутрішнє рішення, щоб Україна і на цей час була забезпечена всіми, щоб довгостроково ми могли забезпечити нашу оборону, нашу економіку, соціальні потреби. Важливо, що є у нас домовленості по постачанню пального в Україну і зараз за березень приватному секторі ми працюємо щодо постачання з європейськими партнерами, також з країнами близького сходу. Зокрема, частина нашої експорту Україна експортує безпеку і отримує необхідну для внутрішньої впевненості та для енергетичної безпеки. Ми готуємо зараз Situasi serupa juga terjadi pada gencatan senjata pasca tahun lalu, ketika Rusia dan Ukraina saling menuduh ratusan pelanggaran meski kesepakatan telah diumumkan. термінової експертизи, термінового реагування. Meski ketegangan masih tinggi, kedua negara tetap melakukan pertukaran tawanan perang pada Sabtu, menjadi salah satu sedikit langkah konkret di tengah mandeknya proses damai. Безпекової співпраці. Так само це потрібно і наступні тижні будуть присвячені саме нашій Upaya perundingan yang dimediasi Amerika Serikat juga belum menunjukkan kemajuan berarti dalam beberapa pekan terakhir, terutama karena perbedaan tajam terkait wilayah yang menjadi sengketa.